Terkait hidup Yesus, mana lebih dipercaya? 4 penulis Injil yang salaf, dan sanadnya jelas. Atau, 4 penulis Al-Quran yang halaf, dan sanadnya tidak jelas. Video ini adalah video ketiga dari rangkaian 3 video, trilogi, yang saya buat tentang penulis Injil dan penulis Al-Quran. Pada video ini, akan dipaparkan mengenai topik, terkait dengan kehidupan Yesus, manakah yang lebih dipercaya, 4 penulis Injil yang salaf dan sanadnya jelas, atau 4 penulis Al-Quran yang halaf dan sanadnya tidak jelas. Jika diperhatikan, maka setidaknya ada 3 topik yang sering dikemukakan mengenai perbedaan Kristen dengan Islam, atau perbedaan antara Injil dan Al-Quran. Pertama, perbedaan seputar kelahiran Yesus. Kedua, perbedaan seputar penyaliban dan kematian Yesus. Ketiga, perbedaan seputar Injil Yesus. Ketiga topik tersebut pernah saya kemukakan pada video-video saya terdahulu. Silahkan simak pada channel saya ini, atau kunjungi pada tautan yang diberikan. Terkait dengan perbedaan-perbedaan tersebut, pertanyaannya adalah, tentang kehidupan Yesus, manakah yang benar? Manakah yang lebih dipercaya, 4 penulis Injil, atau 4 penulis Al-Quran? Mari kita tinjau dan nilai hal tersebut, dengan mempergunakan pendekatan Islam, khususnya mengenai salaf, halaf, sanad. Ketiga konsep tersebut berkaitan dengan kualitas dan kredibilitas informasi. Ketiga konsep tersebut sudah saya kemukakan pada salah satu video saya yang terdahulu. Bagi yang belum paham dan ingin memahaminya secara lebih lengkap, silakan kunjungi tautan yang saya berikan. Karena mempergunakan pendekatan dan konsep Islam, pembahasan akan dilakukan terhadap 4 penulis Al-Quran terlebih dahulu. Sekarang, kita bahas dahulu bagaimana kedudukan 4 penulis Al-Quran terhadap kehidupan Nabi Muhammad. Terkait dengan Nabi Muhammad, 4 penulis Al-Quran tergolong salaf. Mereka hidup pada kurun waktu kurang dari 3 abad setelah Nabi Muhammad. Dari segi sanad, sanadnya pun jelas. Informasi bersumber dari para sahabat Nabi, penghafal wahyu, pemilik mushaf, di mana mereka semua juga tergolong salaf, walaupun tidak semuanya teridentifikasi identitasnya secara jelas. Sekarang, kita bahas bagaimana kedudukan 4 penulis Al-Quran terhadap kehidupan Yesus Kristus, atau biasa disebut sebagai Nabi Isa oleh kalangan umat Islam. Terkait dengan Yesus Kristus, 4 penulis Al-Quran tergolong halaf. Mereka hidup pada kurun waktu lebih dari 3 abad, bahkan lebih dari 5 abad, setelah Yesus Kristus. Dari segi sanad, sanadnya pun tidak jelas. Informasi kemungkinan didapatkan dari orang-orang Yahudi yang berinteraksi dengan kalangan umat Islam. Misalnya guru atau kenalannya Warakah bin Naufal, Imam Buhairah, Abdullah bin Saba, maupun dari para Israiliyat lainnya. Ada mata rantai yang tidak jelas dan terputus. Bagaimana dengan 4 penulis Injil? Catatan sejarah menunjukkan bahwa keempat Injil telah selesai ditulis pada sekitar abad pertama. Dari hal ini saja, sudah dapat dikatakan, siapapun penulisnya, mereka tergolong salaf, karena mereka hidup pada kurun waktu kurang dari 3 abad setelah Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang diakui dan diimani oleh kalangan umat Kristen sebagai penulis 4 kitab Injil,
hidup pada masa yang dekat dengan Yesus. Sebagaimana telah dikemukakan, mereka tergolong salaf, karena mereka hidup pada kurun waktu kurang dari 3 abad setelah Yesus. Jika didalami lebih jauh, Matius dan Yohanes tergolong sahabat atau murid langsung dari Yesus. Sedangkan Markus tergolong tabi'in. Markus banyak berhubungan dengan Simon Petrus, sebagaimana Zaid bin Sabit terhadap Nabi Muhammad. Yang memiliki hubungan terjauh dengan Yesus adalah Lukas. Lukas banyak berkomunikasi dengan Paulus. Paulus tergolong tabi'in, karena walaupun ia tidak bertemu langsung dengan Yesus, ia banyak berkomunikasi dengan Simon Petrus. Jadi, kalau memakai penggolongan Islam, Lukas termasuk tabi'ut tabi'in. Dari paparan tersebut, dapatlah dikatakan bahwa keempat penulis Injil adalah orang-orang yang hidup di masa yang berdekatan dengan Yesus. Mereka tergolong salaf. Dari segi sanad keilmuan pun, jenjangnya tergolong pendek dan simpel. Jenjang terjauh penulis Injil terhadap Yesus adalah Lukas, yang tergolong tabi'ut tabi'in. Jenjang itu sama atau setara dengan jenjang imam 4 mazhab dalam Islam, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, terhadap Nabi Muhammad. Dibanding Lukas, maka Matius dan Yohanes yang merupakan sahabat atau murid langsung dari Yesus, maupun Markus yang tergolong tabi'in, memiliki jenjang yang lebih dekat terhadap Yesus. Dari paparan-paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa, terkait dengan Yesus Kristus, 4 penulis Injil tergolong salaf. Mereka hidup pada kurun waktu kurang dari 3 abad, setelah Yesus Kristus. Dari segi sanad, sanadnya pun jelas. Matius dan Yohanes dari Yesus langsung, Markus dari Petrus yang adalah sahabat atau murid Yesus, sedangkan Lukas dari Paulus, yang tergolong tabi'in. Itu juga dilengkapi dengan berbagai informasi dari berbagai sumber lain yang tidak teridentifikasi identitasnya secara jelas, namun hidup pada masa salaf. Setelah kita tinjau 4 penulis Al-Quran dan 4 penulis Injil, terkait dengan Yesus Kristus, berdasarkan pendekatan dan konsep Islam tentang salaf, halaf, dan sanad. Kini, saatnya kita menjawab pertanyaan yang telah diajukan pada bagian terdahulu. Tentang kehidupan Yesus, manakah yang benar? Manakah yang lebih dipercaya? 4 penulis Injil, yang salaf dan sanadnya jelas. Atau, 4 penulis Al-Quran, yang halaf dan sanadnya tidak jelas. Jawabannya, tentunya dikembalikan pada diri kita masing-masing. Bisa sama, tetapi bisa juga berbeda. Video ini adalah video terakhir dari trilogi video yang saya buat, terkait dengan 4 penulis Injil dan 4 penulis Al-Quran. Saatnya merangkum rangkaian video-video tersebut. Sebagaimana telah saya kemukakan pada video saya yang terdahulu, trilogi video ini saya buat karena keprihatinan saya terhadap tudingan dari kalangan umat Islam, bahwa Injil sudah diubah. Bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Yesus. Dan bahwa Injil Barnabas adalah Injil lain, yang berbeda dengan Injil yang diakui umat Kristen. Itu semua tidak hanya dikemukakan pada media sosial, tetapi juga masuk dalam buku pelajaran pendidikan agama Islam berdasarkan kurikulum 2013. Contohnya adalah pada buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 11. Tudingan yang dikemukakan antara lain adalah, bahwa Injil sudah diubah, dan Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Yesus.
Pada video ini saya sudah mengemukakan bahwa berdasarkan pendekatan salaf, halaf, sanad, yang biasa dipergunakan oleh kalangan umat Islam untuk menilai kredibilitas dan kualitas informasi. Maka, berkaitan dengan Yesus Kristus, 4 penulis Injil tersebut tergolong salaf, dan sanadnya jelas. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas informasi dan kredibilitas mereka tergolong baik. Bahkan jika dibandingkan dengan 4 penulis Al-Quran sekalipun, di mana, dalam hal yang terkait dengan Yesus Kristus, 4 penulis Al-Quran tergolong halaf, dan sanadnya tidak jelas. Terkait dengan pengajuan Injil Barnabas sebagai Injil yang lain, yang berbeda dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya sudah membahasnya pada video saya yang berjudul Injil Barnabas, Kitab Tanpa Umat Penganut, yang ditolak umat Kristen. Isi Injil Barnabas tersebut jelas sangat banyak yang dapat diragukan, dan dipertanyakan kebenarannya. Kualitas informasi, maupun kredibilitas penulisnya pun dipertanyakan. Dan yang pasti, sampai saat ini, tidak ada kalangan atau umat yang mengakui, dan mengimani Injil Barnabas sebagai kitab suci. Kalangan umat Islam yang memiliki sikap positif pun, tidak mengakui dan tidak mengimani Injil Barnabas sebagai kitab suci Islam. Pada video saya yang terdahulu, yang berjudul Bukti bahwa penulis Injil Barnabas tidak pernah ke Israel, apalagi bertemu Yesus, saya mengemukakan bukti-bukti bahwa penulis Injil Barnabas melakukan kesalahan fatal dalam menjelaskan kota-kota di Israel. Hal itu mengindikasikan bahwa yang bersangkutan tidak pernah ke Israel. Kawasan Nazaret yang terletak di perbukitan, dan jauh dari pantai maupun danau, digambarkan sebagai kota pelabuhan yang berada di pinggir laut, atau di pinggir danau. Nazaret yang berada lebih dari 300 meter di atas permukaan laut, digambarkan lebih rendah daripada Kapernaum, yang ketinggiannya sangat rendah, yakni lebih dari 200 meter di bawah permukaan laut. Penulis Injil Barnabas juga salah dalam mendeskripsikan penguasa-penguasa di zaman Yesus hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa dia tidak benar-benar hidup di masa itu. Bagi saya pribadi, hal-hal sederhana seperti itu saja sudah cukup menjadi dasar untuk meragukan, bahkan menolak kredibilitas penulis Injil Barnabas tersebut. Barnabas yang asli tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan mendasar seperti itu. Penulis Injil Barnabas menurut kalangan umat Kristen. Dari berbagai kajian dan penelitian, kalangan umat Kristen menemukan bahwa Injil Barnabas ditulis oleh Fra Marino, seorang Yahudi dari Spanyol. Saat dia hidup, persekusi dan penganiayaan terhadap orang Yahudi di Eropa sedang marak. Dengan terpaksa akhirnya Fra Marino kemudian berpura-pura menjadi pemeluk Katolik, bahkan konon menjadi imam Katolik. Namun, ia pun memiliki sejumlah permasalahan dengan gereja Katolik. Akhirnya, Fra Marino kemudian pindah menjadi pemeluk Islam, dan memakai nama Mustafa de Aranda. Setelah menjadi pemeluk Islam dan tinggal di Istanbul inilah, ia menulis Injil Barnabas, dengan mengkombinasikan ajaran Islam, Kristen dan Judaisme. Diduga ada nuansa dendam di balik penulisan Injil Barnabas. Fra Marino diduga memiliki dendam terkait dengan persekusi terhadap orang Yahudi di Eropa, dan pengalaman kurang menyenangkan selama menyamar menjadi imam Katolik. Berdasarkan paparan-paparan pada video ini, antara lain dapat kita simpulkan. Pertama, berkaitan dengan Yesus Kristus, maka 4 penulis Injil tergolong salaf dan sanadnya jelas. Sedangkan 4 penulis Al-Quran tergolong halaf dan sanadnya tidak jelas. Kedua, berdasarkan butir pertama tersebut, dapat dikatakan bahwa mengenai Yesus Kristus, informasi dari 4 penulis Injil lebih kredibel dan lebih dapat dipercaya,
dibanding 4 penulis Al-Quran. Ketiga, kredibilitas penulis Injil Barnabas pun sangat diragukan. Ia bukan Rasul Barnabas yang hidup pada masa Yesus, melainkan seseorang yang hidup di abad pertengahan. Keempat, berdasarkan butir-butir tersebut di atas, maka tudingan-tudingan yang dimuat dalam buku pendidikan agama Islam dan budi pekerti yang saya kritisi, adalah tudingan-tudingan yang kurang tepat. Padahal itu dapat mempengaruhi interaksi siswa Islam dengan siswa Kristen dan Katolik. Kembali saya mengajukan pertanyaan mendasar untuk menjadi renungan bersama. Apakah memasukkan tudingan bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah orang-orang yang dekat dengan masa hidup Yesus, dan mengemukakan Injil Barnabas sebagai Injil lain, dalam dan sebagai materi ajar untuk siswa, adalah sesuatu yang tepat dan bijak? Bukankah materi ajar yang belum tentu benar, dan belum tentu sesuai dengan ajaran Islam tersebut, dapat mempengaruhi persepsi dan pola interaksi siswa beragama Islam yang diajar dengan siswa beragama Kristen atau Katolik? Sebagai akhir kata, izinkan saya untuk mengatakan, berbeda pandangan maupun berbeda pendapat adalah sesuatu yang wajar. Itu dapat memperluas wawasan, bahkan tidak jarang mendorong munculnya inovasi. Yang paling penting adalah, kita bisa saling menghargai dan saling menghormati di dalam keberbedaan tersebut. Salam damai, Tuhan memberkati. Jangan lupa, tekan tombol subscribe, lonceng, like, dan share. Terima kasih.